Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang baru gitu. Jadi saya seperti yang sudah ada di depan, Lutfi Kurniawan. Saya sebagai project slash product slash people manager di tim Atomic gitu. Jadi sepertinya sih ya, ini hanya self claim aja gitu. Jadi project, product, dan people manager di tim Atomic gitu. Jadi hari ini mungkin saya akan membawakan materi tentang problem oriented software development, khususnya tentang problem frame gitu. Tapi mungkin sebelum saya masuk materi tadi saya mau komentarin sedikit dari materinya Mbak Sri. Jadi kaitannya dengan minta maaf ya. Minta maaf itu yang apa ya? Yang saya highlight itu sebenarnya kata menyesalnya sih. Jadi kalau maaf tanpa menyesal itu kayak kita ngomong ini apa? Ya maaf gitu. Ya maaf dan maaf itu kan dua kata yang beda. Artinya juga beda gitu. Di telinga orang yang mendengarkan juga beda. Ya itu aja komennya. Jadi kita langsung masuk materi. Oke. Eh, oke. Sebelumnya ketika saya membuat materi ini, sebenarnya ini datang dari keresahan saya pribadi gitu ya. Kaitannya dengan kita sebagai pembuat layanan gitu, khususnya di tim dev ya, pembuat layanan, eh, apakah layanan yang kita rilis itu sudah menjadi solusi gitu dari masalah di dunia nyata? Artinya layanan yang kita rilis itu sudah sesuai belum ya dengan masalah yang ada di apa namanya di PO, di stakeholder gitu. Kemudian apakah ada hubungan solusi yang dihasilkan dengan pendekatan manajemen project gitu. Itu juga hal yang saya bertanya-tanya gitu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah sudah tepatkah fase analisis kita dalam memetakan permasalahan yang terjadi di dunia nyata gitu. Jadi dari tiga pertanyaan ini sebenarnya kenapa saya bawa materi tentang problem oriented software development ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi untuk agenda pagi ini saya akan membahas tentang 4 topik ini begitu. Jadi perjalanan pendekatan software development, kemudian kita bahas tentang problem frame-nya, kemudian adopsi problem frame-nya di alur development, kemudian terakhir adalah peran BSI. Jadi di sini ini adalah materi yang saya lumayan nekat bawain ya, karena materi bukan materi yang saya pahami betul gitu. Ini datang dari apa namanya? Dari keresahan saya pribadi gitu tentang gimana sih kita kalau misalnya ada masalah dunia nyata, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk layanan, itu bisa jadi impact yang baik gitu. Jadi sini kita sama-sama diskusi aja begitu. Oke, kita lanjut. Oke, ini saya dapat tren pendekatan software development gitu dari 1950 sampai sekarang. Jadi 1950 sampai 1970 itu kalau di sini bahasanya code and fix gitu. Jadi di sini itu belum ada satu pattern atau satu apa nih pendekatan software development khusus ya. Jadi orang ketika apa namanya ngecode ya langsung aja ngecode gitu. Nggak mikir apapun gitu, langsung kira-kira butuh apa ya udah langsung jadi gitu, langsung bikin gitu. Kemudian yang kedua di sini ada 1980 ini rame-ramenya tentang waterfall. Jadi dokumentasi yang lengkap, rigid begitu. Kemudian sudah selesai semua baru mulai coding gitu. Jadi coding itu belakangan banget. Jadi analisisnya sangat kuat di sini. Kemudian yang ketiga ada ini 1980 sampai 1990 tentang iteratif dan spiral. Ini bentuknya seperti waterfall, tapi ada iterasinya gitu. Tapi belum terlihat jelas sebenarnya di sini. Kemudian ada yang keempat, ini 1990 sampai 2000, ini RUP dan prototyping. Jadi ini mulai ada hasil dari iterasi ini, itu prototype yang eh, bisa dibuat gitu, dirancang sebelum dilakukan coding gitu. Kemudian yang kelima ada masuk ke software development atau pendekatan software development yang sampai sekarang masih kita pakai gitu ya. Jadi sini saya bilangnya tren gitu ya, bukan berarti ini lahir dari tahun ini sampai tahun ini begitu, itu enggak juga. Di sini kemudian saya lanjut ke yang kelima, jadi tentang agile dan scrum. Jadi ini yang kita pakai sekarang, yang kita adopsi ya, yang kita adopsi sekarang. Jadi ini fleksibel, tapi ya kan namanya juga sprint ya. Di dalam
Agile to the Sprint yang terasa seperti maraton. Kemudian di 2010 ada DevOps dan CI/CD. Ini lebih cepat, memudahkan kita untuk rilis. Tapi belajarnya banyak, kayaknya jadi tambah banyak yang dipelajari. Kemudian di 2015 ini ada microservice and cloud, membuat sistem kita menjadi scalable, tapi memang trade-off-nya adalah ngedebugnya jadi lebih panjang. Kemudian yang sekarang lagi naik-naiknya yaitu AI drive gitu. Jadi AI ini bikin cepat, tapi kadang-kadang bikin was-was juga. Kadang-kadang kalau misalnya kita nyuruh, misalnya kita minta gitu, minta tolong ke adik kita misalnya, tolong beliin makanan dong di pasar gitu. Terus dia bilang oke, terus dia balik bawa plastik yang kita nggak tahu isinya apa. Was-was nggak isinya apa? Karena kita ngasih infonya nggak jelas gitu. Tolong beliin makanan, yang dibeliin apa kan kita nggak tahu gitu. Tapi selama instruksinya seharusnya tidak bikin was-was. Oke, kemudian apa kesimpulannya dari perjalanan tren yang dari berapa tadi? 1950 sampai sekarang. Ada yang bisa merespon atau memberikan apa ya? Insight-nya gitu? Ada? Nggak ada, oke, aku aja. Nggak apa-apa. Oke, intinya dari kesimpulan dari perjalanan ini, kalau saya lihat ya, itu pertama ini, kalau dulu terlalu fokus dengan code, minim pengetahuan dan analisis tentang masalah real gitu, masalah dunia nyata. Kemudian modern software development lebih ke problem solving dengan memperhatikan end user. Jadi di masa-masa sekarang ini ketika kita bikin layanan, itu pasti dasarnya itu dari masalah dulu gitu. Itu kan yang sekarang terjadi gitu. Kemudian semakin modern software development, caranya ya, cara developnya. Kemudian semakin dekat jarak antara layanan dan end user. Sekarang kita bandingin aja kira-kira berapa lama kita pegang HP gitu ya dalam satu hari. Tiap kita pakai HP kan itu pasti layanan orang yang kita pakai gitu. Jadi sedekat itu jaraknya antara kita dengan layanan yang ada di Android atau di HP masing-masing gitu. Kemudian efeknya kebutuhan jadi lebih tinggi dan ekspektasi waktu rilis jadi lebih cepat. Ini efek sampingnya. Kemudian tren pendekatan saat ini yaitu berfokus pada masalah end user, problem oriented. Oke, lalu saya lanjut. Oke, tadi sudah menyinggung sedikit masalah problem oriented ya, atau bahas pada masalah gitu. Jadi yang perlu dipahami juga, jadi atribut dari problem oriented software development ini adalah sifatnya iteratif. Gitu. Jadi carian masalah di end user sama software development itu jalan terus gitu. Jadi sifatnya ada sprint 1, sprint 2 dan seterusnya begitu. Intinya sebenarnya agar knowledge building prosesnya itu berjalan. Jadi antara developer dan end user itu kita jadi bisa lebih paham masalah lebih dalam ketika apa namanya proses iterasi itu terjadi. Jadi iterasi pertama misalnya ya udah cukup fitur 1 misalnya. Tapi ketika dipakai end user itu baru kelihatan tuh biasanya. Ini tuh kurangnya apa, ini butuh apa gitu. Nah, ketika dapat feedback di iterasi pertama tadi, kita bisa lanjutin di iterasi selanjutnya itu dengan pemahaman yang lebih baik kayak gitu. Terus yang kedua, jadi development ini dipahami sebagai satu proses penyelesaian masalah. Yang tadi itu ya, dapat menghasilkan basis pengetahuan. Ini basis pengetahuan ini kalau saya baca dari apa namanya bukunya itu, ini adalah mungkin dasar dari si uh, apa basis pengetahuan dari AI gitu ya. Dia uh, bisa tahu kalau ada masalah yang serupa itu solusinya seperti apa gitu. Kemudian ini tadi saya ambil satu metode gitu namanya problem frame. Itu adalah kerangka berpikir. Ini diperkenalkan oleh Michael Jackson. Bukan Michael Jackson yang kita kenal tentunya. Jadi Michael Jackson yang fokusnya di development gitu. Ini untuk membantu kita analisis, memahami dan mendefinisikan masalah dalam pengembangan perangkat lunak sebelum kita masuk ke tahap solusi. Jadi intinya itu adalah kita selesaikan dulu apa ya namanya pendefinisian masalah yang ada gitu. Kita lanjut.
Oke, ini ada satu buku ya saya belum baca full gitu. Makanya di sini agak ngeri juga saya bawa materi ini karena satu buku ini yang belum saya baca full, tapi saya membaca summary-nya gitu dari buku ini. Ini ada buku Problem Frame namanya, dirilis di tahun 2001, jadi udah lama banget. Di buku ini itu menjelaskan struktur dari masalah software development tuh sebenarnya ada dua tipe besar gitu ya. Pertama ada social dan professional topics, kemudian ada software dan engineer. Jadi ada dua masalah yang sebenarnya itu perlu dipetakan gitu ya. Jadi ada dua masalah besar ini, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, dari sosial dan profesional itu turunannya ada tiga ini. Jadi ada professional topik, jadi ini masalah standar, masalah etika, serta praktik profesional dalam rekayasa software. Gitu. Jadi di sini ini lebih ke tanggung jawab developer terhadap user, privasi data, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ini masalah apa ya? Kita sebagai profesional dalam membangun atau berinteraksi dengan pengembangan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada manajemen and compute information system. Di sini lebih ke tata kelola IT-nya, integrasi dengan proses bisnis, serta yang penting itu di sini, serta penyelesaian antara teknologi dan strategi organisasi. Jadi strategi organisasi itu sekarang sangat berpengaruh oleh IT gitu. Itu terus yang ketiga, ini yang saya highlight di materi kali ini, yaitu software manajemennya. Jadi pengelolaan proyek software, perencanaan, penjadwalan, alokasi sumber daya. Nah itu, jadi ini nanti akan saya highlight begitu. Kemudian di cabang masalah yang lain, yang tadi ada di dalam buku itu adalah salah satunya ini. Software and its engineering, jadi software creation and management. Ini yang teman-teman dev banyak berfokus gitu ya. Back end, front end, nah itu nanti urusannya di sini. Jadi kalau dari pohon yang tadi, nah dev untuk front end dan back end itu sebenarnya banyak di sini, di bagian sininya. Sedangkan yang ini bagian di luar dari dev itu sendiri. Jadi bagaimana project management itu terjadi, kemudian bagaimana hubungannya ini dengan software itu dengan apa tadi? Dengan strategi organisasi. Kemudian yang pertama ada kaitannya dengan professional topik yang hubungannya dengan regulasi dan privasi data. Begitu, karena di sini saya fokus dalam software development. Jadi ini saya akan langsung masuk ke dalam salah satu kasus ya, salah satu kasus di dalam PMB gitu. Jadi di dalam bukunya Michael Jackson tadi itu membahas tentang bagaimana kita mempetakan suatu masalah gitu. Kita mempetakan satu masalah, kita butuh tahu masalahnya itu apa. Jadi pertama kali di sini kita coba petakan masalahnya dulu. Jadi ini saya contohkan di PMB ya, di masalah ini. Pertama, masalah deadline pendaftaran. Ini masalah deadline pendaftaran ini yang coba kita highlight gitu ya, karena ini fokusnya ke software development. Jadi kita harus nanti bisa mempolakan. Jadi sistem memastikan kepatuhan pada aturan waktu. Jadi ini kita kumpulkan semua masalahnya dulu gitu. Kemudian yang kedua misalnya, ini saya cuma kasih 5 contoh saja. Kemudian perhitungan nilai pada jalur rapor juara kategori prestasi akademik sesuai dengan rumus yang ditetapkan. Nah ini juga suatu masalah yang bisa kita tangkap gitu ya dari keadaan real di lapangan atau di dunia nyata. Kemudian ada rekapitulasi administrasi. Jadi administrasi dari penerimaan mahasiswa baru itu seperti apa bisa kita secara masalah di dunia nyata itu sebenarnya stakeholder atau PO itu butuh satu rekap administrasi hasil dari aksi misalnya. Kemudian ada validasi dan verifikasi berkas, ada monitoring oleh pimpinan. Dari masalah-masalah ini kita bisa tangkap suatu pola sebenarnya. Polanya itu karena ujungnya adalah layanan gitu ya, dan ini contohnya adalah sistem yang kita akan buat gitu. Kita dapat pola. Jadi pola pertama yaitu dengan kepatuhan. Jadi ada regulasi yang kita ikuti gitu di sini. Kemudian di sini juga menerapkan aturan seleksi secara konsisten. Jadi ini juga ada regulasi. Cara perhitungannya seperti apa di rapor juara ini, nah itu adalah regulasi gitu.
Kemudian ada rekapitulasi administrasi, ini masalah apa namanya, mengolah data, mengolah dan mengotomatisasi ya. Kemudian yang keempat di sini ada sistem validasi dan mengelola input data, mengelola inputan ya. Jadi dua ini bahasannya tentang mengelola hasil dari inputan gitu. Kemudian yang terakhir ada monitoring oleh pimpinan ini, sistem menjadikan informasi ringkas untuk mendukung keputusan. Nah, dari pola-pola ini yang bisa kita akan ke dalam sistem, itu sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu, di sini ada bentuk atau kategorisasi yang ada di buku problem frame tadi. Jadi ada 5 item ini sebenarnya. Ini adalah kategorisasi yang didefine oleh si Jackson tadi. Jadi kaitannya dengan 5 ini sebenarnya ini bukan bentuk baku, ini hanya bentuk contoh. Kalau dari bahasa di bukunya itu adalah contoh klasiknya begitu ya. Jadi require behavior kaitannya dengan mengontrol perilaku sesuai aturan. Jadi anggapannya si tiap-tiap poin ini nanti akan jadi satu kotak gitu ya, satu kotak masalah, kotak masalah ada 5 kotak masalah gitu. Kemudian ada commanded behavior, menjalankan instruksi user dengan efek langsung. Jadi kalau misalnya kita mencet tambah ya ketambah gitu. Jadi itu salah satu contoh masalahnya di situ. Kemudian information display, ini mengambil data dari database lalu menyajikannya dalam bentuk tabel atau grafik gitu. Ini display informasi biasa. Kemudian simple workspace, membentuk atau memodifikasi berkas sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada transformation, ini masalah mengelola input menjadi hasil. Oke, ini contoh klasik yang sudah ada gitu ya. Tapi apakah dari contoh klasik tadi bisa kita bisa kita gunakan atau kita bisa punya problem frame yang baru gitu ya. Kita bikin frame sendiri gitu. Di sini contohnya mungkin saya coba dengan kasus tadi yang ada di PMB itu di sini bisa dibuat dalam 3 bentuk kategori problemnya. Jadi pertama masalah rule compliance, masalah compliance terhadap aturan. Kemudian data manajemennya, kemudian decision support. Jadi di sini saya buat 3 ini saja gitu. Hanya sebagai contoh saja di sini 3. Kita lanjut. Oke, sekarang kita kaitkan yang masalah yang tadi kita petakan itu ke dalam kategori problem frame-nya. Jadi masalah pendaftaran gitu. Dan pendaftaran itu sebenarnya masuk ke kategori yang mana? Masuk ke kategori yang rule compliance. Jadi harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian ini juga perhitungan nilai dengan rumus yang ditetapkan itu juga compliance. Kemudian rekapitulasi administrasi dan validasi verifikasi berkas itu kaitannya dengan manajemen datanya. Bagaimana mengotomatisasinya, kemudian memvalidasi atau mengelola inputnya. Kemudian yang terakhir ada monitoring oleh pimpin. Ini kaitannya dengan decision support frame. Nah, sebenarnya dari gunanya si kategori ini apa sih? Kategori ini sebenarnya lebih ke kita mendefinisikan suatu masalah. Jadi gini, kadang-kadang kita ketemu masalah itu nggak semuanya kita dapat masalahnya dulu ya. Misalnya tadi seperti yang sudah saya petakan gitu. Kita punya masalah ini gitu. Kita dapat 5 masalah. Kemudian baru kita petakan dalam problem frame. Kadang-kadang kita juga bisa dapat masalah dengan cara yang terbalik gitu. Misalnya dari rule compliance. Ketika kita tahu kita punya frame compliance, kita bisa cari itu hal-hal apa lagi yang kaitannya dengan aturan yang harus diterapkan di sistem. Nah itu jadi berpikir dua arah, dari masalah ke dapat kategori atau dari kategori kita bisa cari masalahnya apa gitu. Dengan begitu kita bisa melengkapi semua masalah yang dapat begitu ya. Meskipun semua masalah itu ujungnya bukan layanan begitu, tapi seenggaknya kita bisa mapping itu sebagai kategori masalah yang mungkin eksekusi solusinya nggak di kita gitu. Saya lanjut ke oke. Gimana hubungannya antara si problem frame ini dengan pengembangan kita? Nah, di sini ada beberapa step yang mungkin bisa diadopsi bisa tidak begitu. Ini aja hanya hasil diskusi saya dengan ChatGPT begitu. Pertama itu adalah kita
bukan memvalidasi, memetakan dulu problemnya apa, kita frame-nya apa, kemudian setelah sudah selesai dengan frame masalah ini, kita bisa lanjut ke validasi. Benarkah masalah ini benar-benar dihadapi oleh stakeholder? Ketika sudah divalidasi, maka bisa kita buat satu spesifikasi yang dapat diuji. Gitu. Kemudian ke analisis konteks, batasannya, constraint-nya, kemudian bisa kita buat satu desain arsitektur dari aplikasinya atau sistemnya, kemudian kita lanjut ke prototyping, implementasi, testing, deploy, dan monitor. Nah, karena ini sifat iteratif, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan atribut dari problem frame ini atau problem oriented ini bersifat iteratif, maka setelah deploy dan monitor ini, maka kembali ke sini. Karena kadang-kadang masalah itu baru muncul ketika sudah implementasi. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya di situ. Jadi kadang-kadang itu user nggak terlalu tahu masalah mereka apa. Sampai kita kasih solusi itu diterapkan, nah itu baru kelihatan. Sebenarnya kita punya masalah ini loh, di sini, di sini. Jadi proses iteratif ini harusnya tidak bisa dilepas dari problem oriented software development tadi. Kemudian, nah ini lanjutan dari diskusi saya dengan ChatGPT gitu. Ini kaitannya dengan apa ya? Kalau kita mengadopsi si problem frame ini, kemudian kita kaitkan dengan agile atau scrum yang kita jalankan, korbannya apa? Karena ketika kita mendefinisikan suatu masalah ini kan akan banyak dokumen yang muncul. Sedangkan agile itu kan kalau kita lihat itu sangat minim terhadap dokumen. Gitu. Kemudian jalan tengahnya seperti apa? Nah ini sebenarnya sudah bisa dipetakan oleh si AI itu sendiri ya. Jadi pertama misalnya identifikasi masalah di dunia nyata gitu. Praktek agile scrum-nya adalah product vision dan product goal. Jadi, nah korbannya biasanya gini, agile itu biasanya kita langsung lompat ke backlog gitu. Belum apa-apa kita backlog langsung ngerjain gitu. Kan terlalu cepat gitu. Jadi ada resikonya adalah masalah tidak cukup dipahami. Jadi kadang-kadang teman-teman dev juga ketika ngedevelop itu sebenarnya nggak masalahnya ini apa gitu. Karena backlognya seperti itu, ya udah aku kerjain deh gitu. Kadang kenapanya itu ketinggalan gitu. Karena cepat ya, kita kan setiap sprint langsung planning, ngerjain kayak gitu. Oke, itu potensi korbannya. Jadi jalan tengahnya adalah sprint katanya. Desain sprint sebelum backlog ditulis. Begitu. Kemudian ada pemetaan problem frame-nya. Ini prakteknya adalah sprint 0. Kemudian ini potensi korbannya adalah Scrum tidak eksplisit punya fase analisis formal. Karena si Scrum itu sebenarnya tidak ada fase analisis formal. Dan di BSI itu kan kita nerapin satu fase analisis dulu ya sebelum sampai ke apa namanya backlog yang benar punya impact gitu. Nah mungkin itu jalan tengahnya yang bisa kita lakukan gitu sekarang. Kalau di sini sih dari jalan tengah yang disarankan ada dokumentasi frame dalam bentuk epic atau konteks diagram yang ringan gitu. Jadi tetap apa ya dokumennya tetap minim tapi tetap ada apa namanya ada dokumentasinya begitu. Kemudian kategorisasinya ini kategorisasi frame masalahnya tadi ya. Kemudian ini backlog prioritization oleh PO. Jadi ini kalau misalnya sampai ke sini juga baik sekali menurut saya. Jadi Agile tidak mengharuskan klasifikasi formal. Nah, ini bisa membuat backlog kacau jika konteks hilang gitu. Ini baik sekali untuk dilakukan sebenarnya. Kemudian ini analisis resiko dan ketergantungan. Nah, ini sebenarnya kita di Scrum itu kan sering ini ya bahas resiko ketika refinement gitu ya atau ketika review gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak terstruktur ya. Akhirnya si dokumen itu mungkin hilang atau mungkin kita lupa gitu. Nah, itu yang sebenarnya salah satu kekurangannya juga. Nah, ini bisa menggunakan risk board. Nah, ini mungkin bahasan-bahasan yang dicetak tebal ini mungkin perlu ada bahasan lebih lanjut ya. Ini saya baru apa namanya diskusi doang gitu dengan ChatGPT begitu kaitannya dengan ini saran-saran ini. Kemudian ada get decision.
Jadi ini hubungannya dengan sprint review, hasil dari apa yang teman-teman dev gitu. Apakah ini akan kita go, kill, hold, atau recycle begitu. Nah ini kaitannya kalau di Agile itu sprint review dan release planning. Kemudian rancang solusi konseptual ini ya ini kaitannya dengan 678 ini kaitannya dengan implementasi begitu dan evaluasi. Jadi implementasinya kalau di Scrum itu malah tidak terlalu ada masalah gitu. Implementasi, verifikasi, evaluasi dan umpan balik juga tidak ada masalah karena sama ada di Agile gitu. Oke, apa ini selanjutnya? Oke. Di ini jam berapa? Oke, sudah 8.40. Jadi sudah hampir masuk ke akhir slide gitu ya. Jadi inti problem oriented software development ini memastikan proses iteratif, memetakan masalah dunia nyata menjadi prioritas utama dalam pengembangan layanan. Jadi jangan sampai kita bangun layanan tanpa tahu problem di belakangnya apa gitu. Sebenarnya intinya dari apa yang yang saya resahkan itu kan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita bikin layanan itu udah sesuai sama masalah di lapangan atau belum. Oke, selanjutnya adalah masuk ke peran BSI. Jadi peran BSI kan ada 3 ini ya, melayani, mendampingi, dan mengakselerasi. Maka mungkin yang mau saya klik adalah di mendampingi dan mengakselerasi. Karena proses software development itu iteratif gitu, karena jadi kita wajib mendampingi PO, mendampingi stakeholder dalam menemukan solusi yang tepat gitu. Artinya solusi itu nggak mungkin dapat di sekali pertemuan ya, sekali pertemuan sih dipakai terus selamanya kan nggak gitu juga. Gitu. Jadi itu salah satu tugas kita mendampingi universitas begitu dalam cari solusi yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah mengakselerasi. Jadi bagaimana kita mendampingi proses yang biasa kita kerjakan atau development gitu ya kalau di tim dev. Bagaimana kita mengakselerasi, kita membantu stakeholder, kita membantu PO untuk mempercepat proses atau meringkas proses bisnis begitu ya dalam yang terjadi di WI seperti itu. Oke, mungkin saya ke quote ini udah akhir materi. Jadi the first idea is rarely the right one. The best solution are sculpted. Baca gimana? Sculpted. Sculpted ya Pak. Through trial and reflection. Ini suatu quotes yang baik dari entah apa ya. Jadi ini saya dapat dari ChatGPT juga. Dari entah siapa. Ini quotes yang bagus tapi nggak tahu punya siapa. Siapa yang ngomong nggak tahu. Ya ChatGPT yang ngomong. Selanjutnya saya ada satu quote lagi. Masalah bukanlah arena pertarungan. Melainkan ruang, jangan fokus ke sini dulu dong. Fokus ini dulu. Intinya dulu. Ya, masalah bukanlah arena pertarungan. Melainkan ruang untuk memahami perbedaan dan membangun kesepahaman. Jadi kalau misalnya kita dalam menyelesaikan masalah masih ada ego gitu ya. Ego aku harus menang gitu. Maka mungkin kita nggak ketemu solusi yang tepat gitu. Dari siapa? Ngarang. Jireng. Oke, terakhir dari quote. Nah ini beneran ini, John Dewey ini. Ini ada satu quote dari John, nggak tahu baca gimana nih, Dewey apa Dewey. Dewey, nah itu bisa juga. John Dewey itu. Jadi problem well state is a problem half solved. Jadi kalau misalnya kita bisa metain masalah dengan baik, maka setengah masalahnya selesai. Mungkin ini udah sering dengar gitu. Terus selanjutnya, oke. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya. Monggo jika teman-teman ada pertanyaan.